Pagi itu, mentari muncul perlahan di ufuk timur, memantulkan cahaya ke permukaan laut Teluk Bon yang tenang. Airnya berkilau seperti serpihan kaca yang berserakan. Di kejauhan, perahu-perahu nelayan mulai berlayar. Di tengah pemandangan itu, ada satu perahu yang berbeda. Tidak membawa jaring, tidak pula membawa hasil tangkapan. Perahu ini membawa mimpi. Perahu ini adalah sekolah. Bagi sebagian orang, sekolah adalah bangunan dengan dinding tembok, kursi kayu, dan papan tulis besar. Tapi bagi anak-anak desa Bajo Bahari, sekolah adalah dek kayu yang bergoyang di atas laut, papan tulis yang menempel di dinding perahu, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Desa Bajo Bahari terletak di pesisir Sulawesi Selatan, sebuah desa kecil yang dikelilingi air biru sejauh mata memandang. Mayoritas penduduknya adalah nelayan. Laut adalah sumber penghidupan, teman setia, sekaligus tantangan terbesar. Setiap hari, orang tua berangkat melaut sebelum fajar, pulang saat matahari mulai condong ke barat. Anak-anak tumbuh besar dengan bau asin laut di udara, suara ombak sebagai pengantar tidur, dan pasir yang menjadi halaman bermain. Namun, di balik keindahan itu, ada kenyataan pahit. Sekolah terdekat berada jauh di daratan. Untuk mencapainya, anak-anak harus menumpang perahu kecil, menyeberangi perairan yang kadang berombak besar, lalu berjalan kaki beberapa kilometer. Tidak semua keluarga memiliki perahu motor, dan ongkos bensin sering menjadi beban. Akibatnya, banyak anak yang berhenti sekolah dan membantu orang tua melaut sejak usia dini. Tahun 2017, seorang guru bernama Ibu Rukmini datang ke desa ini sebagai relawan pendidikan. Ia melihat betapa sulitnya anak-anak untuk mendapatkan akses belajar. Ia tahu, jika pendidikan tidak datang kepada mereka, maka mereka akan semakin jauh tertinggal. Di sebuah sore yang tenang, duduk di dermaga kayu sambil memandangi laut, sebuah ide sederhana muncul, bagaimana kalau sekolah ini mengapung? Bagaimana kalau perahu menjadi ruang kelas? Dengan dukungan beberapa warga, ide itu mulai diwujudkan. Sebuah perahu nelayan tua diubah menjadi sekolah terapung. Dindingnya dicat cerah, papan tulis dipasang di salah satu sisi, bangku plastik dibawa dari daratan. Tidak mewah, tidak sempurna, tetapi cukup untuk memulai. Awalnya, banyak yang ragu. Bagaimana anak-anak bisa belajar di atas perahu yang bergoyang? Bagaimana jika hujan atau angin kencang datang tiba-tiba? Bagaimana dengan biaya bahan bakar? Pertanyaan-pertanyaan itu sering terdengar, namun semangat Ibu Rukmini tidak surut. Ia percaya, jika niat sudah bulat, selalu ada jalan. Hari-hari pertama mengajar di perahu penuh cerita. Kapur sering basah terkena percikan air, buku-buku harus disimpan dalam plastik, dan anak-anak terkadang sulit fokus saat ombak membuat perahu bergoyang. Tapi di balik semua itu, ada tawa, ada nyanyian, dan ada rasa ingin tahu yang membuat semua lelah terbayar. Setiap pagi, perahu sekolah ini berlayar menjemput anak-anak satu persatu dari rumah panggung mereka. Di perjalanan, mereka berbincang, bercanda, dan kadang bernyanyi bersama. Beberapa membawa bekal dari rumah, pisang goreng, ubi rebus, atau sekadar air kelapa. Semua dibagi bersama di waktu istirahat. Di atas perahu ini, pelajaran bukan hanya soal membaca dan berhitung. Mereka belajar tentang laut, tentang bagaimana menjaga kebersihannya, tentang bagaimana menanam bakau agar pantai tidak terkikis. Mereka juga belajar bercita-cita, membayangkan masa depan yang berbeda dari kehidupan nelayan yang selama ini mereka kenal. Hanya dalam waktu 1 tahun, perubahan mulai terasa. Anak-anak yang sebelumnya tidak mengenal huruf kini sudah bisa membaca. Beberapa mulai pandai menulis cerita sederhana. Mereka bahkan membuat buku harian berisi kisah hidup mereka di laut. Ada yang menulis tentang ayahnya yang berjuang melaut saat badai. Ada yang menulis tentang mimpi menjadi guru, dokter, atau insinyur. Kehadiran sekolah perahu juga memberi semangat baru bagi orang tua. Mereka melihat anak-anak mereka memiliki peluang yang tidak pernah mereka miliki. Dan yang paling penting, perahu ini membuktikan bahwa pendidikan tidak harus menunggu fasilitas mewah. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan hati yang tulus. Kini, sekolah perahu di Teluk Bon menjadi inspirasi bagi banyak daerah pesisir di Indonesia. Beberapa wilayah mulai meniru konsep ini. Namun, kebutuhan masih banyak: buku, alat tulis, seragam, dan tenaga pengajar. Ibu Rukmini bermimpi suatu hari nanti akan ada armada sekolah terapung yang menjangkau setiap anak di pelosok perairan Nusantara. Laut memang memisahkan, tetapi laut juga bisa menyatukan.
Dan perahu sekolah ini adalah buktinya. Selama ada kemauan, gelombang pun tidak akan mampu menghalangi pendidikan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, di darat maupun di laut.